Hai semuanya, terima kasih telah klik video ini dan selamat datang di channel Bro Fix Dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Arba'in di channel Bro Fix Dream. Kali ini saya akan membahas mengenai kerajaan Hindu yang ada di utara Kalimantan Barat, tepatnya di Sambas, yaitu kerajaan Wijayapura. Benarkah ada peninggalannya? Nah, sebelum kita ke inti videonya, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dalam 5 detik. Dan bagi yang sudah subscribe, mari kita simak videonya. Kepulauan Indonesia mulai berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh seperti India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Sedangkan untuk agama Hindu masuk ke Indonesia itu diperkirakan pada awal Tarik Masehi, dibawa langsung oleh para musafir dari India antara lain Maharesi Agastya yang di Jawa terkenal dengan sebutan Batara Guru atau Dwi Payana, dan juga para musafir dari Tiongkok yakni musafir Buddha Pahyen. Pada abad ke-7, di bagian utara Kalimantan Barat terdapat kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Wijayapura yang dilanjutkan oleh kerajaan Neryu pada abad 13 sampai dengan 14 Masehi, kerajaan Tanunggal 15 Masehi, dan Panembahan Sambas pada abad 16 Masehi. Keempat kerajaan tersebut murni bercorak Hindu-Buddha, tapi masuknya agama Islam di Kalimantan Barat, Panembahan Sambas merupakan kerajaan terakhir di utara Kalimantan Barat. Setelah keruntuhan Panembahan Sambas di Kota Lama, berdirilah sebuah kerajaan baru yaitu Kesultanan Sambas dengan Raden Sulaiman menjadi Sultan Sambas pertama bergelar Sultan Muhammad Safiuddin I, yaitu pada tahun 1671. Kerajaan Wijayapura adalah kerajaan bercorak Hindu yang berdiri sekitar abad ke-7. Kerajaan ini terletak di sekitar muara Sungai Rejang, sekarang masuk dalam wilayah Sarawak, Malaysia. Sungai Rejang merupakan sungai yang terpanjang keempat di Kalimantan dan sungai terpanjang di Malaysia. Panjangnya sekitar 563 km dari Banjaran Iran di tengah Pulau Kalimantan ke Laut Cina Selatan di utara Kota Kuching. Sungai Rejang itu digunakan sebagai sarana transportasi sampai ke Kapit dengan memakai perahu-perahu dan kapal motor. Di lembah Sungai Rajang itu hidup berpuluh-puluh subsuku bangsa pribumi Sarawak, yaitu suku Dayak. Kerajaan Wijayapura ini juga dikenal dengan kerajaan Sambas kuno. Bukti kuat keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya benda-benda arkeologis berupa gerabah, patung dari masa Hindu. Menurut perkiraan para ahli arkeologi, benda-benda itu berasal sekitar abad ke-6 Masehi ataupun 7 Masehi. Hal ini ditambah lagi dengan melihat posisi wilayah Sambas yang berhampiran dengan Selat Malaka yang merupakan lalu lintas dunia. Sehingga diyakini bahwa pada sekitar abad ke-5 hingga 7 Masehi ini di wilayah Sungai Sambas ini telah berdiri kerajaan Sambas, yaitu lebih kurang bersamaan dengan masa berdirinya kerajaan Batu Laras di hulu Sungai Kriau, yaitu sebelum berdirinya kerajaan Tanjung Pura. Selain itu juga ditemukan benda-benda arkeologis lainnya seperti gendang gangsa dari Dongsong, manik-manik batu akik dari India, patung Buddha emas Bodhisattvas, semuanya itu di lembah Sungai Sambas, Kalimantan Barat, yang menunjukkan adanya bentuk pemerintahan perdagangan Sazeman atau lebih awal dari pemerintahan Sriwijaya. Arca-arca Buddha berbahan emas, perak, dan perunggu itu ditemukan di kota Sambas di Kalimantan Barat, yang kini menjadi koleksi di British Museum di London, Inggris. Itu diperkirakan arca-arca ini adalah peninggalan dari kerajaan Wijayapura. Menurut perkiraan para arkeologi, benda-benda itu berasal dari abad ke-6 sampai 7 Masehi. Sedangkan kerajaan Wijayapura berdiri pada abad ke-6 atau 7 Masehi. Arca-arca Buddha berbahan emas itu ditemukan di dalam guci tembikar pada dekade 1940-an. Temuan ini kemudian dijual oleh penemunya dan jatuh ke tangan Tan Yeok Seong, seorang kolektor dan sejarawan Asia Tenggara warga Singapura. Harta karun ini kemudian dibeli oleh seorang filantropi PT Brooks Sewell yang kemudian menyumbangkannya kepada British Museum pada tahun 1956. Temuan ini terdiri atas 9 arca emas dan perak yang menggambarkan sosok Buddha dan Bodhisattva. Arca terbesar berukuran sekitar tinggi 18 cm yang menggambarkan Buddha tengah berdiri terbuat dari perak murni. Selain arca-arca Buddha, harta karun ini juga mencakup pendupaan perunggu berbentuk rumah dan
plakat nazar perak bertuliskan Dharani yang ditemukan di dasar arca Buddha, serta penggunaan logam mulia menunjukkan bahwa benda-benda ini aslinya dimiliki oleh seorang pembesar ataupun pejabat setempat atau bangsawan penganut agama Buddha. Sangat sedikit referensi yang secara jelas yang menyebutkan nama kerajaan Wijayapura atau biasa disebut dengan Sambas kuno. Tapi dengan beberapa penemuan benda-benda arkeologis ini menjadi tolak ukur awal untuk menggali informasi-informasi tentang kerajaan Wijayapura. Pada masa ini pula muncul dua kerajaan besar, yakni kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya itu berkembang pesat di Sumatera. Penjelajah Tiongkok mengunjungi ibu kotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Tengah dan Kamboja. Kerajaan Sriwijaya itu berdiri semasa dengan kerajaan Wijayapura. Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara, dengan daerah kekuasaan yang membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Ini diperkirakan adalah kerajaan Wijayapura. Kemaharajaan Sriwijaya telah wujud sejak 671 atau abad ke-6. Kerajaan Wijayapura menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara bahari. Sriwijaya tumbuh dan berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata, sampai ke pesisir wilayah Sambas, Kalimantan Barat. Berdasarkan dari penemuan benda-benda arkeologis di wilayah kekuasaan kerajaan Wijayapura itu, dapat disimpulkan bahwa pada abad ke-6 sampai dengan 7 Masehi, yakni kerajaan Wijayapura atau Sambas kuno itu telah menjalin kerjasama pada waktu itu, serta menjalin hubungan dagang dan keagamaan dengan kerajaan Sriwijaya. Bukti otentik adalah songket. Mengapa ada songket di Sambas? Mengapa ada juga songket di Semenanjung, Jambi, Minangkabau, Brunei, Aceh? Songket-songket ini pasti ada kaitannya dengan sejarah kain songket nan keemasan yang dikaitkan dengan kegemilangan Sriwijaya. Kemaharajaan niaga maritim nan makmur lagi kaya yang bersemi pada abad ke-7 hingga ke-13 di Sumatera. Kerajaan Wijayapura mendapat pengaruh budaya India yang ditandai munculnya kerajaan Wijayapura dengan pemakaian gelar Maharaja bagi pemimpin suatu kekerabatan ataupun bubuhan dan sekelompok orang lainnya yang bergabung dalam kepemimpinannya dalam kesatuan wilayah Wauna distrik yang saling berseberangan dengan Wanua-Wanua tetangganya yang dihuni keluarga lainnya dengan dikepalai tetuanya sendiri. Klan-klan ataupun bubuhan mulai disatukan oleh suatu kekuatan politik yang memusat menjadi sebuah mandala ataupun kerajaan, yang sebenarnya ini bukan tradisi Austronesia. Kerajaan awal ini sudah merupakan campuran kelompok yang datang dari beberapa daerah. Tetapi di pedalaman bangsa Austronesia ini masih hidup dalam komunitas rumah panjang yang mandiri dan terpisah serta saling berperang untuk berburu kepala. Nah, berikut ini adalah benda-benda arkeologis yang dipamerkan di British Museum, London. Nah, itu dia bagaimana adanya kerajaan Hindu-Buddha, yakni kerajaan Wijayapura yang ada di Sambas, serta bukti-bukti arca yang ditemukan di Sambas yang sekarang berada di Museum British yang ada di London, Inggris. Dalam video ini masih jauh dari kata sempurna, dan apabila ada kesalahan dalam video ini, saya mohon kritik dan sarannya. Sekian dulu video kita kali ini. Bagi yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya dan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi tentang video menarik selanjutnya.